Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kofif selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran artikulasi. Baik, selanjutnya nama kelompok yang pertama Nabila Rahmadina Oktaviani dan yang kedua saya sendiri Zaidah Mazida Rosidana. Untuk yang pertama, terdapat definisi model pembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artikulasi merupakan model yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya, apa yang telah diberikan oleh guru, seorang siswa wajib meneruskan penjelasan pada siswa lain atau pasangan kelompoknya. Disinilah keunikan model pembelajaran dari artikulasi. Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampai pesan. Model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Konsep pemahaman sangat diperlukan dalam model pembelajaran ini. Selanjutnya terdapat langkah-langkah model pembelajaran artikulasi. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan materi sebagaimana seperti biasanya. Yang ketiga, untuk mengetahui daya serap siswa, maka perlu dibentuk kelompok berpasangan 2 orang. Yang keempat, menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu untuk menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangan mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya. Yang kelima, menugaskan siswa secara bergiliran atau diajak menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. Yang keenam, guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa. Yang ketujuh, kesimpulan atau penutup. Baik, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan mengenai model pembelajaran artikulasi. Untuk selanjutnya, kami akan memperlihatkan dan memberikan contoh dari model pembelajaran artikulasi. Selamat menonton. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Nabila Rahmadina Oktaviani, bisa dipanggil Ibu Nabila. Dan nama saya Zaidah Mazida Rosidana, bisa dipanggil Ibu Zaidah. Baik, apa kabar nih teman-teman sekalian? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Wah, alhamdulillah nihil ya untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin bisa dipimpin terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Bayu. Ayo, dipersilakan oleh Mas Bayu untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar kita berdoa. Baik, terima kasih Mas Bayu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ngetes dulu nih semangat untuk pagi ini. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Semangat dulu. Baiklah, anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Kita pada hari ini kita akan mempelajari, kita akan belajar dengan metode atau dengan model pembelajaran artikulasi, yang dimana nanti Ibu akan menyampaikan materi mengenai interaksi sosial. Lalu anak-anak nanti akan dibagi kelompok, terdiri dari 2 kelompok, dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang seperti itu. Nah, nanti kalian presentasi di depan secara bergantian seperti itu. Setelah itu nanti Ibu Nabila dan Syeda nanti akan menjelaskan atau akan memberikan kesimpulan terkait materi pada pembelajaran pagi hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya kita akan menyampaikan materi mengenai interaksi sosial. Nah, untuk teman-teman ini Ibu bagikan apa namanya ini? Ya, Ibu bagikan materinya ya. Ya, ini kamu sekelompok sama siapa? Oke, baiklah. Ini ya, 2. Oke, kasih buat saya. Baik, teman-teman ada yang tahu mengenai interaksi sosial? Tidak. Oke, mungkin dari kalian sebenarnya sudah memahami mengenai interaksi sosial, mungkin kalian malu-malu. Nah, mengenai interaksi sosial ini merupakan hubungan antar individu dengan individu
lainnya atau dengan individu dengan anggota kelompok lainnya. Seperti ibu berbicara dengan kalian, ini merupakan suatu dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dibangun dari mulai kalian lahir di dunia ini. Seperti kalian masih saat bayi, kalian berinteraksi dengan keluarga kecil kalian, maksudnya dengan keluarga kalian, seperti itu. Lalu ketika kalian beranjak anak-anak, kalian berinteraksi dengan teman sebaya kalian. Ketika kalian beranjak dewasa, kalian berinteraksi dengan masyarakat luas, seperti itu. Lalu dari interaksi sosial ini terdapat beberapa faktor. Ada yang tahu apa aja faktor-faktor interaksi sosial? Oke, dari kalian tidak ada yang tahu. Baiklah, saya akan menjelaskan. Faktor-faktor dari interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama ada imitasi. Nah, imitasi ini merupakan proses seseorang dalam meniru atau mencontoh. Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh mengenai imitasi? Tidak. Apa ya? Ya Bu, Ya, boleh. ketika Ibu sedang masak di dapur, itu saya suka main masak-masakan gitu Bu. Kan itu sama dengan Ibu. Ya, boleh. Beri tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, jadi imitasi itu merupakan suatu yang meniru seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Inas mengenai ketika ibu sedang memasak di dapur, lalu ada anak atau seorang anak yang menirukan ibunya dan anak itu bermain masak-masakan seperti itu. Lalu yang kedua ada sugesti. Nah, sugesti ini merupakan pengaruh yang ada di hati orang lain. Sugesti ini merupakan apa? Oh ya, sugesti ini merupakan pengaruh dari orang lain atau dari naluri individu itu sendiri. Jadi ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh terkait sugesti? Saya. Ya boleh, pada Mbak Ilmin. Silakan. Contohnya kita yang meniru model pakaiannya artis. Itu lebih ke identifikasi. Itu lebih ke identifikasi. Kalau sugesti itu kayak misalkan saya sebagai guru lalu anak-anak ada di kelas, saya itu merasakan kayak wah anak-anak ada apa enggak ya di kelas, terus ya itu merupakan dari sugesti. Lalu yang ketiga itu ada identifikasi. Identifikasi itu dimana kecenderungan seseorang ingin meniru gaya dari idolanya, seperti kayak gaya pakaiannya atau dari gaya hidupnya seperti itu. Lalu yang keempat ini ada simpati. Simpati ini merupakan perasaan yang timbul atau ikut merasakan. Ada yang bisa memberikan contoh terkait simpati? Saya dulu. Oke, silakan Mas Bayu. Misalkan ketika Anda tuh terkena bencana, kebakaran, kita ikut sedih seperti itu. Ya, itu yang dibawakan oleh Mas Bayu ini adalah contoh dari simpati. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Syida. Oke, selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini terdapat interaksi yang bersifat positif dan mengajak untuk kerjasama. Asosiatif ini ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama ini merupakan suatu usaha bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu seperti siswa melakukan kegiatan gotong royong, yang dimana dalam rangka lomba kebersihan. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi ini merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik. Contohnya itu seperti ada sepasang suami istri yang berbeda pendapat dari suaminya, yang dimana sang istri ini ketika menikah itu ingin tinggal di rumah orang tua perempuan, sedangkan sang suami ini ingin tinggal di rumah orang tuanya. Hal ini merupakan pertentangan atau konflik. Namun dari sepasang suami istri ini mencari jalan keluar, yaitu memilih untuk menyewa rumah atau ngekos. Untuk yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi ini merupakan perpaduan 2 kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru dan meninggalkan kebudayaan lama. Ada yang tahu contoh dari asimilasi ini? Boleh angkat tangan? Toleransi, Bu. Oh iya, benar. Tidak hanya toleransi juga ya, ada juga kayak misalnya itu contohnya itu seperti sepasang suami istri yang suku dan budayanya itu berbeda. Misalnya dari sang istri itu dari suku Sunda, sedangkan sang suami ini dari suku Jawa. Namun sang istri ini kan mau tidak mau harus ikut suaminya di Pulau Jawa untuk tinggal. Namun sang istri ini sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Pulau Jawa, sehingga sang istri ini pandai berbahasa Jawa dan sering melakukan kebudayaan yang ada di daerah Jawa. Hal itu merupakan contoh dari asimilasi. Yang selanjutnya yaitu disosiatif. Disosiatif ini merupakan suatu interaksi yang bersifat negatif dan mengajak kepada hal seperti konflik atau pertentangan. Disosiatif ini ada 3. Yang pertama yaitu ada kontravensi. Kontravensi ini merupakan suatu perasaan seseorang yang bersifat tersembunyi. Contohnya itu seperti ada anak yang berinisial A dan B, di mana mereka itu kan berteman, namun si A itu tidak suka dengan si B karena si B itu nakal. Tetapi si A itu tidak
menunjukkan bahwa si A ini tidak suka di depan si B. Namun ketika si B itu sudah tidak ada, si A itu kayak sering menjelek-jelekan si B. Itu adalah termasuk sifat yang tersembunyi gitu. Selanjutnya kompetisi. Kompetisi ini proses sosial individu atau kelompok saling bersaing untuk merebutkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya itu ada tim A dan tim B yang ingin merebutkan juara satu dalam pertandingan sepak bola. Untuk yang selanjutnya yaitu konflik. Konflik ini merupakan proses sosial individu atau kelompok dengan cara menekan pihak lawan dengan kekerasan atau pertentangan. Contohnya itu seperti konflik sang anak dan ayah yang anaknya ini ketahuan mencuri sehingga ayah itu memukul sang anak agar diharapkan itu anak ini itu tidak melakukan perbuatannya kembali. Ya, baiklah pada Ibu Hega atas pemaparannya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, Ibu persilakan untuk diskusi terlebih dahulu. Setelah itu nanti masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk memaparkan materinya seperti itu. Oke, silakan berkelompok. Siapa yang mau maju ke depan? Bayu. Saya. Ayo, Mas Bayu dari kelompok 1 ada Mas Bayu dan Mbak Meli untuk maju ke depan. Ya, dua-duanya. Satu kelompok. Ya. Ya, silakan menyampaikan mengenai materi yang sudah didiskusikan. Jadi kami mendiskusikan interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial dan syarat interaksi sosial itu diantaranya ada manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, dan juga interaksi sosial adalah hubungan antara orang, perorangan, atau kelompok, atau orang dan kelompok. Interaksi sosial itu berupa hubungan individu dengan individu. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal-balik oleh kedua belah pihak. Proses interaksi sosial itu akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Ada 4 faktor interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Sedangkan untuk bentuk interaksi sosial ada proses asosiatif yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses asosiatif terdiri dari 3 hal, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu bentuk bentuk interaksi sosial. Pertama itu ada kontravensi, yaitu tidak menunjukkan rasa suka secara langsung, jadi di belakang. Kemudian yang kedua ada pertentangan, pertentangan atau konflik, yaitu timbulnya perlawanan kepada pihak lawan yang bisa disertai dengan kekerasan. Kemudian yang satu lagi yaitu kompetisi. Yang selanjutnya itu kompetisi, yaitu perebutan belajar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan yang teman. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini. Jadi mengenai interaksi sosial ini merupakan interaksi dengan individu antar individu atau individu antar kelompok manusia lainnya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari interaksi sosial. Yang pertama ini ada imitasi, lalu yang kedua ini ada sugesti, dan yang ketiga ada identifikasi, yang keempat ada simpati. Selanjutnya untuk bentuk-bentuknya. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada 2, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini yang pertama kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang disosiatif ini ada kompetisi, kontravensi, dan konflik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita harus menutup dengan doa. Untuk Mas Bayu bisa dipimpin doanya. Sebelum pulang dan juga mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas antusias pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Oke, dari saya Ibu Nabila dan Ibu Syaida izin mengakhiri pada pembelajaran hari ini. Saya Indri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.